Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi 'ulumi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika arhamar rahimin. Enak lagi nih. Sebelah nih, Lub, kita berbeda, Lub. Dibaca, Mas. Siapa sih paling telat, Mang? Mas Erik. Halo, Erik. Ayo, dibaca, Mas. Halo. Ayat 86. 86 nih ya, bener ya? Nggih. Ayo, nang Lub. Sing enak, sing fase, powerful. Kang ngono baladi Fatihah maneh kok iso. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina Panjang le. Kepanjangan le. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Yos gak apa-apa wis. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika, mereka itulah alladzina, orang-orang ishtaramu, membeli al-haya, membeli dunia, ad-dunya, membeli hayata, kehidupan, ad-dunya, dunia, bil akhirah, dengan akhirat. Maksudnya bi an atharuha 'alaiha, dengan mengutamakan dunia 'alaiha, atas akhirah. Fala yukhaffafu, maka tidak diringankan anhum, atadi mereka apa al-azab, azab. Wala hum, tidaklah bagi mereka yunsaru, ditolong, yumna'una, dicegah, mereka dicegah ini darinya. Jadi ini ada beberapa poin. Poin yang pertama adalah ulaikal ladzina syarawud hayatad dunya bil akhirah, yaitu bi an atharuha 'alaiha, yaitu mereka yang membeli kehidupan dunia atas akhir. Maksudnya apa? Yang mengutamakan, Pak. Yang mengutamakan akhirat di dalam segala pandang kehidupannya. Kamu yang nggak paham bisa menggunakan kaidah ini. Alamatu hubbid dunya, tanda-tanda cinta dunia adalah ayyahzana ala ma fa'atahu minat dunia. Engkau sedih ketika kehilangan sesuatu terkait dunia. Bu HP hilang, bu baju hilang, apapun itu tentang dunia, kamu kehilangan itu, kamu sedih. Masalahnya nggak cuma di sini, setelahnya itu yang nggak enak itu. Wala yahzana ala ma fatahu min dini, tapi kamu tidak sedih ketika kamu kehilangan akhiratmu, kehilangan agamamu. Kamu lebih galau kehilangan barangmu daripada kebablasan sholat subuh. Itu sudah termasuk kalian alamatu hubbid dunia. Kamu lebih takut kehilangan nilai kampus dibanding kamu kehilangan sholat subuh. Dan itu bawaannya anak kuliah, nugas ngefull. Iki nugas udah ngopi loh, nugas ngefull. Habis itu ayo subuh gak sholat. Itu biasanya kontrak-kontrakan biasa gitu. Kan ketika kamu tinggal di kota berat, Rek. Ketika saya nugas itu, kebetulan saya itu semester udah telat ya. Iku teman saya ada yang telat juga. Akhirnya diajak tidur di kontrakannya.
Soalnya nek balik nang Trusina gerbangnya tutup. Gitu kan. Nah itu berat ya. Saya udah bangun gitu. Koncoku cek turu. Akhirnya, ayo emang ini sembahyang. Cek turu. Akhirnya saya keluar kontrakan ke masjid. Waduh ngawan rek. Aduh abote rek ngono. Adem salat nang masjid. Balik nang kontrakan, kabeh cek turu. Ini termasuk hobi dunia. Mereka lebih mengutamakan dunia. Mereka lebih takut kehilangan tentang dunia. Tapi tidak khawatir sedikit pun, tidak sedih ketika kehilangan tentang akhirat atau agama mereka. Ya, cek rodok wajar, cek pantes nek karo-karo nih. Tapi angel ketika orang bisa merasakan karo-karo nih. Maksudnya karo-karo nih itu ya kehilangan dunia ya sedih normal, tapi kehilangan akhirat sedih normal. Itu jauh lumayan lah. Ngono lho, lumayan. Nek sampean kehilangan dunia gak sedih, kehilangan akhirat iku sedih, iku rada wali sampean. Gak mungkin gitu aneh. Kehilangan barang alhamdulillah, ngono kan ya. Kita ini angel ya sampean. Tapi ojo teman-teman sing kok iku mang alamatu hubbid dunya. Dan bi an atharuha memilih apa itu termasuk hubbid dunya atau memilih dunia atas akhirat tentang ulaika ladina syaraud dhalata bil huda ulaika ladina syaraul hayatad dunya itu termasuk di dunia. Kalau kamu lihat Ihya lagi kemarin siapa yang ngajak ngaji Ihya itu Bayi gue nih Habib yo. Dalam Ihya itu tadi ini az-zuhdu, zuhud adalah tidak ingin engkau apa tulisannya itu? Engkau memiliki dunia. Engkau memiliki dunia, tapi dunia tidak memilikimu. Itu zuhud. Itu versi Ibn Ihya. Engkau memiliki dunia, tapi dunia tidak memilikimu. Jadi kamu yang mengendalikan dunia, bukan dunia mengendalikanmu. Saya kemarin punya teman, kemarin mau ngaji, ikut saya ngaji. Wah bang, sampe lah wis kerja apa dah mana? Mbak luar negeri ni loh, freelance mbak luar negeri ni loh. Dia mulai akeh ya. Lama cek galau cek pusing. Saya itu duit akeh, tapi rasanya lebih nggak nyaman dibanding ketika saya hidup sebagai marbot masjid, ngaji yo pas-pasan waktu kuliah. Terus yo apapun pas-pasan, tapi rasanya nyaman. Sekarang gaji saya belasan juta karena kan kurs dolar tambah naik lah. Ya, berarti minggi. Tapi dia itu rasanya kayak sumpet, dia itu kayak dikendalikan dunia, tapi dia nggak bisa mengendalikan dunia. Itu sih bahaya. Nah konteks yang lebih kejam adalah kalau kamu sambungkan dengan ayat sebelumnya adalah makna daripada syawal hayat dunia adalah kalian rela mengubah konstitusi hukum demi kalian mendapatkan hubbul demi kalian mendapatkan jabatan, atau kalian rela mengubah konstitusi hukum atau penentuan hukum demi kalian dapat uang. Itu juga termasuk daripada menukar akhirat untuk dunia. Bahkan dikatakan itu sebagai hal yang konyol sekali. Mereka itu loh sangat tolol. Apa tololnya? Akhirat sing abadi ditukar dengan dunia yang ada waktunya. Jadi ini al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususil sabab. Di ayat ini bukannya berkenaan pada Yahudi aja, bukan, buat kita semua. Nek versi gini emang mengutamakan dunia atas akhirat. Terus ini mang angin. Fala yukhaffafu anhumul azab wala hum yunsurun. Dan mereka itu tercegah daripada orang yang menolong. Mananya adalah orang yang saat ini mungkin bisa menolongnya dengan backingan hukum, bisa menolongnya dengan uang,
Kenapa orang itu berani mengambil keputusan untuk mengubah? Karena ada backingan, karena ada uang di depannya. Dan di sinilah aku menegaskan walahum yusorun. Nek kamu no akhirat, kau nak sisa nulungi. Kau nak sisa nulungi. Siapa sih nulungi? Wong sampe nek ndelok ayat yang lain itu al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din adu. Teman-teman niku nak apa itu? Sing dulune di dunia iku koncoan, bolo. Akhirat itu saling bermusuhan. Sebagai ini makanya sampai disebut walahum yusorun. Karena apa? Gambaran di dunia mereka ini punya backingan, punya uang, punya banyak, makanya mereka berani merubah. Khianat dalam beragama, khianat di dalam hukum. Dan ini juga sangat relate juga dengan keadaan saat ini. Untuk bila mindali kasus terbaru di Lombok juga ada di kandang kambing. Mana Demak juga ada. Demak malah ngeri. Makanya nanti tak share ke Gus Sufik mang. Ngeri Demak. Jadi santri ini wis lulus, wis alumni, ku jadi dikeloni mana? Padahal di Bojo. Dan kamu tahu apa doktrinnya adalah agama yang dibuat mainan. Ini bentuk perintah dari gurumu yang kamu wajib patuh. Nah, ini kan sama aja membawa agama tapi diterjemahkan dalam terjemahan yang salah, ditafsirkan dengan salah. Apa bedanya Yahudi dengan sekarang? Nah, Yahudi yang dirubah adalah teksnya, sak pemahamannya. Kenapa? Zaman dulu nggak ada sing hafal Taurat. Nah, sekarang nggak mungkin orang rubah Quran. Karena pada apal, walaupun sing apal kayak Mas Alub, tapi langsung enak asinnya. Enggak. Sekarang enggak mungkin dirubah Quran. Tapi yang dirubah adalah penafsirannya. Jadi sangat ngeri sekali. Ada orang yang kecelakaan doktrin karena salah paham di dalam menawi tafsir. Satu, yaitu mereka menggunakan kaidah apa Mas Alub? Terjemah Al-Quran. Awal daripada kehancuran. Itu berarti dia menyesatkan karena kebodohan. Yang kedua, ini lebih ngeri. Mereka tahu tafsirnya, karena tahu kaidahnya, maka mereka memainkan itu. Bahasa gampangan nih Mas Nabil, orang yang bisa memainkan hukum adalah anak hukum. Nah, jadi yang dulu pernah saya katakan, bahayanya adalah ketika orang itu bodoh, memahami itu bodoh sehingga mereka menggunakan terjemah. Jadi dengan terjemah mereka fatwa itu karena kebodohannya merusak umat. Tapi ono sing ngeri maneh rek. Ya itu adalah model ayat ini. Mereka tahu konstitusi, mereka tahu seluk-beluk agama, tapi disalahkan. Diotak-atik sesuai dengan kebutuhan. Dan itu makanya di sini fala yukhaffafu anhum, gak bakal diringankan. Dan walahum yusur plek rumah. Nek kamu lihat hadis lagi, nek kamu ingat kerusakan agama ini adalah karena faqihun wajirun. Orang sing pintar tapi ngerusak. Iku lebih ngeri daripada wong bodoh sing ngerusak. Mujtahidun jahilun, iku kamu tak anggap seperti hanya orang yang memberikan fatwa dengan terjemah, itu mujtahidun jahilun. Ono sing maneh kan faqihun fajirun lho. Wong pintar. Tapi dengan kepintaran itu menyalahgunakan. Dan ayat hadis yang kita pelajari di dalam kitab hadis maupun ini sangat-sangat sesuai dengan keadaan saat ini. Makanya konco-konco arah ya Allah. Kadang-kadang saya itu nek pusing itu kamu nek ngerti saya bahasa bagus kita, kamu ngerti itu lapo lu ngopi mbek ngeluh. Sing tak pikirnya duduk kelasnya biasa bahasa yang ini. Saya memikirkan tentang kita finishnya kapan. Kamu tahu maksudnya apa? Karena cepatnya rusaknya dunia, kira-kira kita kiamatnya kapan? Kamu udah ngerti saya ngopi kok, mbek Gus ini. Gimana? Bahas. Iki rusak. Sebagaimana yang pernah saya katakan waktu itu. Alamatul sa'ah adalah mengalami degradasi kepercayaan di semua lini. Gak cuma di polisi.
Makanya kamu sebagai santri ojo kepedean ngilokno polisi, karena santri pun juga sama sebagai masyarakat yang kedua di semua lini deh, gak cuma tentara saja, gak cuma di dokter saja, gak cuma di kejaksaan saja, semuanya santri ya wis ngono bodoh. Itu saya ngomong itu dulu kalau nggak salah, sebelum kasus viral lagi Mas Ipan ya, kerusakan di semua lini, dan sekarang mulai muncul semua itu. Bener, tentang santri rusak wis akeh, dan itu sudah tanda-tanda. Kemudian saya ngobrol macam-macam, kemudian saya rumuskan, saya katakan sama teman-teman, terus bagaimana ini? Nah, ini mungkin kalau pernah ngobrol sama saya anak, kalau masih ingat, ini adalah husnudzon saya adalah sebagaimana afahasibatum annama khalaqnakum abatsa, tidak sia-sia. Ini adalah cara Allah memfilter, menyaring pesantren yang benar-benar pesantren. Dengan cara apa? Hancur semua gitu. Nanti akan ada masa di mana pesantren mau dijauhi, dihujat. Untuk santri mulai berkurang, sehingga niat mendirikan pesantren untuk menjaga konstitusi agama atau mewariskan agama, maka akan mundur. Niat ke pesantren gemung kerjaan, gemung jabatan, gemung kebutuhan apa di perusahaan pesantren atau apa, itu akan mundur semuanya. Pesantren yang memang menjaga ilmu, gak peduli bah dihujat, bah tiap apa no, terserah, sepenting aku tetap menjaga warisan agama, menjaga konstitusi agama. Jadi mereka tinggal yang benar asli. Lah disitulah cara Allah menjaga pesantren dengan murninya. Makanya saya kini mulai agak dihujat macam-macam, ada yang janji, ada yang nggak mau mundur anak. Ya wis, ada memang benarnya, dan ada yang salahnya. Kamu posisi bagaimana? Harus objektif. Kamu nggak cukup benci atau marah dengan mereka, tapi kita juga perlu introspeksi diri, dan kita perlu husnudzon. Ini adalah cara Allah memurnikan pesantren. Dan kamu tahu sendiri kan, pesantren sekarang untuk apa? Semacam-macam. Ada pesantren digunakan untuk politik, dengan punya yang punya jamaah jadi banyak, santri yang banyak, pilih A, pilih kan ya. Ini juga ada. Ini cara negosiasi Allah. Maka pesantren yang murni itu tetap akan ada. Nah, ya, tetap akan ada. Nggak usah khawatir. Makanya nanti ulama itu yang soleh tinggal sedikit. Kenapa? Orang-orang pada gak betah jadi ulama asal dihujat. Gak betah jadi gaya jadi hujat. Kalau memang kiai sejati gak peduli dihujat ya wis, gak peduli. Kemarin saya khutbah, bukan tempatnya. Kamu tahu itu tempat khutbah yang banyak di penjara. Ada orang di penjara di situ juga ada. Ada kasus macam-macam. Dan sebagaimana kamu tak sampaikan karakter saya kayak apa, saya gak mau disetir. Saya khutbah sesuai dengan penyakitnya. Jadi kemarin saya khutbah membahas tentang ayat 78 ini. Tentang ayat 78 ini, tentang agama prasmanan. Agama prasmanan. Nek sholat jalan, tapi nek gratifikasi, korupsi dan sebagainya gak disampaikan. Soalnya nang gunung memang ada orang kasus jaksa masuk penjara. Gara-gara wis ngono mang nerimo macam-macam meniku mang. Tapi wong rek soleh sembahyang. Ngono mang. Dan enggak cuma itu tuh, sebenarnya akeh sih, aku akeh, dan saya tahu kalau saya pernah tinggal di situ. Tak mau no, tadi penyakit jangan mang. Mau melungu nih, sak wedi nggo andekan apa jenenge dicegat ya aku untung motoran. Saya kalau mobil gak betul ya ono. Wis tak omongno kabeh. Ini. Lah maksud saya menutupi penyakit. Ya penyakit ya harus dinasihatin. Ini ayatnya. Kita dan tak bilang ini tamparan buat saya dan suruh jamaah orang ngono. Saya dulu tapi ini tamparan buat saya. Setelah itu dan suruh jamaah. Ya sing ngono wae. Nek gak ngene piye mah nek keberkahan wilayah itu akan dicabut selama tidak ada yang mengizharkan kebenaran dan kebatilan. Aku nek gak muni ngono. Desa iku mang sing andai kan sama sing apik tetep gak barokah nek karo sing ngono. Apa to wedi kabeh.
saya wis papa lah mau buka hitar istri ngomong kan ya ngomong ae sikat ae ngoten mawon. Kita doa semoga santri guru ulama kabeh punya ketahanan wis nyabot rek wis dunyane wis tuwa ya Allah dunyane wis tuwa piye maneh dan akan makin banyak nanti akan ada berita makin banyak ya wis ketika sudah hancur akan tersisa menang bentuk ulama murni atau kiai murni. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu